Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik tentang Domenico Berardi yang gagal mencetak gol melalui tendangan salto. Terus juga ada Martin Braithwaite yang menjadi incaran 4 klub asal Inggris. Seru-seru kan beritanya? Makanya nontonin sampai habis di Cetak Gol harian berikut. Berita pertama, Martin Braithwaite yang baru aja mencetak gol katanya diincar oleh 4 klub asal Inggris. Sementara itu di klubnya Braithwaite yaitu Barcelona, kabarnya Paulinho bisa aja kembali dari Liga Cina. Simak selengkapnya berikut ini. 4 klub Premier League dikabarkan berminat untuk memboyong Martin Braithwaite. 4 klub Liga Inggris kabarnya berminat untuk memboyong penyerang Barcelona yakni Martin Braithwaite. Kontrak Braithwaite sendiri akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Sebelumnya pada bulan Februari 2020 yang lalu, Braithwaite didatangkan Barcelona dari Leganes untuk menggantikan Ousmane Dembele yang sedang cedera. Walaupun dianggap gagal, kabarnya ada 4 klub Premier League yang berminat untuk mendatangkannya. Keempat klub tersebut yaitu West Ham United, Burnley, Brighton, dan Hove Albion. Paulinho dikabarkan tertarik untuk kembali berseragam Barcelona di musim depan. Setelah 3 tahun bermain di Liga Super Cina, Paulinho resmi hengkang dari Guangzhou Evergrande. Guangzhou sendiri dikabarkan enggan memperpanjang kontrak Paulinho. Gelandang berumur 32 tahun ini ingin mencari pelabuhan barunya. Kabarnya penyerang asal Brazil tersebut berpeluang untuk kembali ke Barcelona di musim depan. Paulinho sendiri sempat membela Barcelona pada tahun 2019 silam. Selama berseragam Blaugrana, Paulinho tampil sebanyak 49 laga dan mencetak 9 gol. Real Madrid mulai melakukan pergerakan untuk memboyong Mbappe. Nah, sementara itu Rafael Varane katanya berambisi untuk ke Manchester United. Simak ulasannya sebagai berikut. Real Madrid dikabarkan sudah bergerak untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Bersumber dari Marca, Real Madrid tengah menyusun rencana untuk membajak Mbappe dari PSG. Rencana tersebut akan dijalankan setelah perhelatan Piala Euro 2020. Mbappe dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di musim depan. Untuk itu, Los Blancos bakal memanfaatkan situasi tersebut. Demi memuluskan transfer Mbappe, Real Madrid berencana akan menjual 3 pemainnya sekaligus. Ketiga pemain tersebut adalah Brahim Diaz, Dani Ceballos, dan Luka Jovic. Rafael Varane membeberkan alasan mengapa dia ingin meninggalkan Real Madrid. Bek tengah Real Madrid Rafael Varane disebut akan angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Kabarnya, bek timnas Prancis ini enggan melanjutkan karirnya bersama skuad Los Blancos. Menurut jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano, Varane sudah hampir pasti hengkang dari kota Madrid. Selain itu, Varane disebut sangat berambisi untuk bergabung dengan Manchester United. Alasannya Varane ingin mencari tantangan baru bersama skuad The Red Devil. Selain itu, Manchester United juga punya misi untuk mengakhiri puasa gelarnya selama beberapa tahun terakhir. Inter Milan resmi merekrut Alex Corda, sedangkan untuk PSG malah resmi mengontrak adiknya Mbappe. Simak ulasannya sebagai berikut. Inter Milan resmi mendatangkan penjaga gawang Kroton Alex Cordas. Pada hari Jumat kemarin, Inter Milan resmi mendatangkan kiper Kroton Alex Cordas. Sebelumnya Cordas memang disebut akan berseragam Nerazzurri di musim depan. Kabarnya, kiper berumur 38 tahun ini akan menandatangani kontrak dengan durasi 1 tahun. Cordas sendiri pernah membela Inter Milan pada tahun 2005 silam. Selama berseragam Nerazzurri, Cordas pernah menyumbangkan trofi Viareggio Cup selama 3 musim beruntun. Dengan begitu, Cordas jadi rekrutan kedua Inter Milan setelah Hakan Çalhanoğlu. PSG resmi memperpanjang kontrak adik Kylian Mbappe yang bernama Ethan Mbappe. PSG resmi memberikan kontrak pembinaan kepada adik Kylian Mbappe yang bernama Ethan Mbappe. Hal ini disampaikan langsung melalui sosial media resmi klub. Ethan sendiri akan menandatangani kontrak dengan durasi 3 tahun. Selain Ethan, PSG juga resmi mendapatkan tanda tangan dari Seny Mayulu. Sebelumnya Real Madrid dikabarkan berminat memboyong Ethan Mbappe ke Spanyol. Tetapi sayang PSG enggan melepas pemain berumur 14 tahun tersebut. Kata Florentino Perez, UEFA mengambil banyak keuntungan. Nah, sementara itu Alvaro Morata buntung di timnas Spanyol sampai mendapat ancaman pembunuhan. Ya ampun, kasihan ya guys, Alvaro Morata sampai mau dibunuh. Menurut Presiden Real Madrid Florentino Perez, UEFA mengambil keuntungan di saat banyak klub yang merugi. Presiden Real Madrid Florentino Perez memberikan pernyataan yang menyudutkan UEFA. Perez menuduh Presiden UEFA mengambil keuntungan di saat masa krisis.
Sementara itu, European Super League masih mendapat larangan dari UEFA. Kompetisi tandingan tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak termasuk dari para fans. Mereka menilai kalau kompetisi tersebut adalah upaya untuk memperkaya klub top Eropa. Sedangkan Perez menganggap itu adalah jalan keluar terbaik bagi klub yang sedang krisis. Striker timnas Spanyol Alvaro Morata dikabarkan menjadi korban bullying. Alvaro Morata dikabarkan menjadi korban bullying. Alasannya karena bomber Juventus ini tampil nggak maksimal di perhelatan Piala Euro 2020. Selain mendapat banjir kritik, Morata juga menerima ancaman pembunuhan. Dilansir dari Football Italia, Morata bilang kalau dirinya bahkan nggak bisa tidur selama 9 jam. Morata sendiri baru mengemas 1 gol ketika bertanding menghadapi Polandia. Bintang muda Borussia Dortmund Erling Haaland terlihat sedang berlibur ke negeri para dewa Yunani. Erling Haaland cuma jadi penonton di perhelatan Piala Euro edisi ini. Alasannya karena Haaland gagal mengantarkan Norwegia lolos dari babak kualifikasi. Dilansir dari Sport Time, bintang muda Borussia Dortmund ini terlihat sedang berlibur di Yunani. Gak sendiri, Haaland juga ditemani oleh penyerang Manchester City yakni Riyad Mahrez. Mereka berdua sedang berpesta di sebuah kapal pesiar di Pulau Mykonos. Gak cuma itu, mereka juga menikmati makanan mewah di restoran eksklusif Namos. Denmark menghajar Wales dengan skor 4-0 dan langsung mencatatkan rekor baru. Nah, untuk lord kesayangan kita yaitu Martin Braithwaite berhasil mencetak gol. Yeay! Denmark sukses mencukur habis Wales dengan skor 4 gol tanpa balas. Pada laga pembuka babak 16 besar, Wales bertanding menghadapi Denmark. Skuad dinamit sukses membungkam Gareth Bale dan kolega dengan skor telak 4-0. Denmark membuka keran golnya pada menit ke-27 melalui Kasper Dolberg. Hingga jeda babak pertama, skor nggak berubah untuk kemenangan Denmark. Pada babak kedua, Denmark sukses cetak 3 gol tambahan melalui Kasper Dolberg pada menit ke-48, Joachim Mahle pada menit 88, dan Lord Braithwaite pada menit ke-94. Berkat kemenangan telak tersebut, Braithwaite CS sukses melenggang ke partai perempat final. Striker Denmark Kasper Dolberg sukses menjadi pemain terbaik dalam laga melawan Wales. Penyerang timnas Denmark Kasper Dolberg dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga melawan Wales. Striker 23 tahun ini menjadi aktor penting dalam kemenangan Denmark. Pada laga tersebut, Dolberg sukses mencetak 2 gol sekaligus. Berkat 2 golnya ini, UEFA menobatkannya sebagai pemain terbaik dalam laga itu. Denmark sukses mencatat rekor sebagai tim pertama yang mampu mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan secara beruntun. Di babak 16 besar, Denmark sukses melibas Wales dengan skor meyakinkan 4-0. Pada babak pertama, Denmark sempat kesulitan mengimbangi permainan Wales. Beruntung, pada akhirnya pertahanan Wales jebol juga. Denmark membuka golnya melalui Kasper Dolberg pada babak pertama dan ditambah 3 gol tambahan pada babak kedua. Berkat kemenangan tersebut, skuad dinamit sukses mencatatkan rekor apik. Dilansir dari situs resmi Euro, Denmark menjadi tim pertama yang mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan beruntun. Italia menang tipis 2-1 atas Austria dan akhirnya Gli Azzurri kebobolan juga. Nah, di balik itu terdapat perjuangan Austria yang habis-habisan. Timnas Italia sukses membungkam Austria di babak 16 besar Piala Euro dengan skor 2-1. Bertanding di Stadion Wembley, Italia sukses membungkam Austria dengan skor tipis 2-1. Gli Azzurri berhasil menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 52%. Italia juga sukses menorehkan 27 tendangan di mana 6 diantaranya tepat sasaran. Sampai waktu normal berakhir, kedua tim bermain buntu dengan gak mencetak gol. Italia baru bisa mencetak gol pada laga perpanjangan waktu. Gol tersebut dicetak oleh Federico Chiesa di menit ke-95 dan Matteo Pessina di menit 105. Austria sendiri membalas 1 gol melalui tundukan Sasa Kalajic di menit 114. Skor 2-1 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Gelandang timnas Italia Matteo Pessina bermain apik di perhelatan Piala Euro 2020. Pada perhelatan Piala Euro 2020, gelandang timnas Italia Matteo Pessina bermain cukup apik. Sebelumnya, gelandang Atalanta ini nggak masuk ke dalam 26 daftar pemain skuad Gli Azzurri. Pessina sendiri masuk ke dalam skuad menggantikan Stefano Sensi yang mengalami cedera. Walaupun datang sebagai pengganti, Pessina tampil apik selama perhelatan Piala Euro 2020.
Dalam 3 laga yang sudah dimainkan, Pessina sukses mencetak 2 gol. Pessina bahkan membuka kemenangan bagi skuad Bli Azzurri berkat 1 golnya ke gawang Wales. Terbaru, Pessina sukses mencetak 1 gol pada babak 16 besar ketika berhadapan dengan Austria. Gawang Italia yang terjaga selama ini akhirnya kebobolan di babak 16 besar. Di babak 16 besar melawan Austria, gawang timnas Italia akhirnya kebobolan. Sebelumnya Bli Azzurri berhasil meraih clean sheet dalam 3 laga beruntun. Sasa Kalajic sukses menjebol gawang Italia yang dijaga oleh Gianluigi Donnarumma. Gol tersebut terjadi pada babak extra time di menit ke-114. Walaupun kebobolan, Italia berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke babak perempat final. Pada laga melawan Austria, sayap kanan Italia Domenico Berardi gagal melakukan aksi salto. Pada pertandingan babak 16 besar melawan Austria, Berardi mendapat kesempatan pada menit ke-83 melalui umpan silang Spinazzola. Berardi berencana mengkonversi umpan silang tersebut dengan tendangan salto. Tetapi sayang walaupun sudah berdiri di posisi bebas, tendangan salto tersebut gagal. Meskipun kalah di babak 16 besar, perjuangan Austria mendapat banyak apresiasi. Austria bertanding menghadapi Italia di babak 16 besar Piala Euro. Dalam laga tersebut, Austria harus mengakui keunggulan Italia dengan skor tipis 2-1. Austria mampu menahan imbang skuad Bli Azzurri sampai 90 menit waktu normal. Hal tersebut memaksa keduanya melanjutkan pertandingan babak extra time. Selain itu, Austria juga mencatatkan statistik yang mengesankan. Mereka mampu membuat 15 tembakan di mana 3 diantaranya mengarah ke gawang. Matteo Pessina membeberkan alasan mengapa Italia bisa tampil gacor di Piala Euro 2020. Sebelumnya, gelandang Atalanta Matteo Pessina nggak masuk ke dalam daftar skuad timnas Italia. Pessina sendiri memulai debut di Piala Euro pada saat bertanding menghadapi Swiss. Ritual tersebut adalah makan malam bersama setelah pertandingan. Saat itu mereka membuat barbeque dan berhasil mengalahkan Turki dan Wales. Kali ini Italia mengubah menu makan malamnya dengan menu berbeda, yakni pizza. Achraf Hakimi dikabarkan resmi merapat ke PSG di musim depan. Keduanya sudah mencapai kesepakatan pada pertemuan tadi malam. Hakimi disebut menandatangani kontrak sampai bulan Juni 2026 mendatang. Berikutnya, Hakimi akan menjalani pemeriksaan medis yang dijadwalkan pada minggu depan. Dalam kontrak tersebut, Inter Milan akan mendapat dana tambahan sekitar 70 juta euro. Itulah sejumlah informasi seputar bola hari ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga di-subscribe ya guys, untuk mendapatkan informasi terbaru seputar bola setiap harinya. Saya Rizka Dila pamit undur diri, sampai jumpa dan happy weekend!